Siapa yang dikenal? Dan di mana kuliahnya? Nabila di Said. Di STAI di bawah ya. Berarti nggak keluar dari Al-Ma'ruf. Terus? Cinta Al-Ma'ruf. Ya, sorry ya, ada Pak Wira barusan. Untuk Almera udah jelas, nanti WiFi sudah ada di kelas. Ya, nanti akan diberikan password dan usernya. Bisa kalian gunakan selama pembelajaran nanti ketika offline. Ya, itu untuk kedepannya. Kembali lagi ke topik lagi. Untuk kuliah, sebenarnya bisa saja untuk anak SMK. Tadi si Hani nyebutkan kakak kelas yang kemarin lulus, itu ada Kak Nabila, kemudian ada Kak Mei Ranto, ada ini, itu di slide semuanya. Untuk di tahun kemarin tuh nggak ada yang masuk sampai ke negeri. Yang ada cuman ini aja, banyak yang di swasta. Kalau 2 tahun yang lalu ada, itu di Politeknik. Banyak yang nikah, Pak. Ya, yang tahun ini banyak yang nikah, mungkin keburu karena biar bisa di lockdown ya. Nah, hidupin mic-nya aja nggak apa-apa kok, biar ngomongnya 2 arah. Kemudian, kalau yang 2 tahun lalu ada, itu di Politeknik Negeri. Kemudian kalau di 3 tahun yang lalu ada di UNUD, ada di PNB juga ada, Politeknik Negeri juga ada. Yang 4 tahun yang lalu di angkatannya Kak Eka yang sekarang berdarah itu sebenarnya yang paling banyak untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Cuman itu karena nggak ada yang ambil ya, jadinya hanya 1 orang waktu itu yang ambil. Itu di UNUD. Yang lainnya sebenarnya banyak di Undiksa di Singaraja. Itu kalau dulu. Terus bagaimana sih caranya masuk ke sana itu? Apa aja yang dibutuhkan, kemudian biayanya berapa, itu akan saya sampaikan ya. Yang pertama, kalian pertanyaan tadi SMK bisa kuliah atau tidak, itu jawabannya bisa ya, sangat bisa. Jadi sangat bisa masuk di perkuliahan, masuk di universitas. Nah, itu jawabannya sangat bisa. Kemudian apa ininya? Jalurnya. Jalur universitas. Sebelum kita ke jalur, saya berikan perbedaan dulu. Istilah-istilahnya nanti kalian akan ketemu, mungkin yang kelas 10 sama kelas 12. 10, 11, 12, untuk yang 12 mungkin untuk ancang-ancang, untuk yang 11 ini informasi, dan kelas 1 juga informasi di depannya. Pertama ada istilah PT. PT itu artinya perguruan tinggi. Atau kalian sebut biasanya universitas. Universitas. Nah, ini satu istilah. Kemudian ada PN. PN. Itu istilah dari Politeknik Negeri. Karena ada yang swasta juga untuk PN. Nah, kemudian ada lagi itu PTS. Itu perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi. Tapi dia swasta karena ada S-nya. Itu sama, sebutnya juga universitas. Universitas. Kalau yang PT itu PT biasa, itu dibagi 2, ada PTS sama PTN di sini. Nah, yang N-nya ini negeri dia, jadi perguruan negeri. Sama, nyebutnya juga universitas. Nah, terus bagaimana kita tahu kalau dia sebuah universitas yang negeri atau bukan? Karena pada dasarnya penamaan negeri itu nggak ada di embel-embel di namanya. Kayak misalkan Universitas Udayana misalkan. Dia nggak ada embel-embel negerinya, padahal dia negeri. Kemudian ada contoh lagi kayak ISI Denpasar, Institut Seni
Bali itu ada di mana? Ayam Buruk itu juga negeri. Padahal nggak ada embel-embel kata negeri. Beda dengan kalau kita kayak SD negeri, kemudian SMP negeri. Itu berbeda. Lalu gimana kalian bisa ngeceknya? Kalian bisa kunjungi web yang namanya ada webnya. Webnya itu namanya web snptn.ac.id. Nanti kalian ada list di sana, ada list perguruan tinggi. Cari aja perguruan tinggi. Di sana adalah perguruan tinggi yang negeri. Selain di sana berarti swasta. Itu untuk listnya. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, tadi ada PT, ada PTS, ada PN. Ada lagi namanya Universitas Islam. Universitas yang memang di bawah naungan kurikulumnya itu banyak keislamannya. Itu ada yang namanya UIN. Itu Universitas Islam Negeri. Universitas Islam Negeri. Kemudian ada IAIN. Itu IAIN juga sama. Institut bedanya. Ya, Institut Agama Islam Negeri. Ada yang swasta ada. Yang swasta itu pasti nggak ada huruf N-nya. Hanya UI apa tinggal nanti. Kalau IAIN dia bentuknya IAI apa. Nah itu. Kemudian ada juga yang namanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini seperti yang di slide ini. ST dia. ST AI. Itu sekolah tinggi. Sekolah tinggi Islam. Lalu kita sudah tahu ada PT perguruan tinggi, ada PN Politeknik, kemudian ada ini Universitas UI. Bagaimana cara masuknya ini semua? Nah, untuk cara masuknya itu beda-beda sesuai dengan apa yang kalian pilih. Kalau di perguruan tinggi ada sendiri jalurnya. Untuk yang Politeknik Negeri ada jalurnya sendiri. Untuk yang universitas ada jalurnya sendiri. Ini saya rangkum dulu ya. Sampai sini udah pertanyaan dulu. Oke, yang mau tanya apa bedanya UI, IAIN sama STAI? Mungkin mau ada yang nanya, nggak apa-apa, tanya aja. Ada yang tanya dulu. Saya rapikan dulu ini. Saya rapikan tempatnya. Nggak ada yang tanya? Nggak ada? Enggak. Udah tahu ya bedanya? Berarti? Ya. Kita miliki ada 3 jalur di sini. Ada 3 perguruan tinggi. Tergantung kalian mana yang mau diambil. Nah, pertama ada perguruan tinggi. Tentunya perguruan tinggi negeri. Ada Politeknik yang negeri. Sama UI, Universitas Islam yang negeri. Ini memiliki 3 jalur yang berbeda. Tergantung kalian. Pilih yang mana. Nah, yang pertama, jalur yang ini. Jalur yang PT, perguruan PTN ini. Yang ini. Itu memiliki 2 jalur. Memiliki 2 jalur untuk masuknya. Yang pertama itu ada namanya SNMPTN. Ini ya, ini jalur pertama SNMPTN. Kemudian yang kedua ada namanya SBMPTN. Nah, ini. Ada 2 jalur ini aja. Lalu kalau yang Politeknik PN, Politeknik Negeri, itu hanya memiliki 2 jalur. Jadi ini ada 2 jalur. Yang pertama itu PN Politeknik Negeri, PNBN gitu nggak salah. Penerimaan Politeknik Negeri mahasiswa. Ya,
intinya ini, bentar saya cari dulu biar nggak salah ya. Namanya lupa. Oh, namanya ini PMBN. Nah, ini. Kemudian ada yang jalur mandiri. Itu yang terakhir. Di PT juga ada, di sini juga sebenarnya. Ada jalur mandirinya juga. Di sini ada jalur mandiri juga sebenarnya. Panjang bukunya. Di sini ada jalur mandiri. Lapar apa itu? Lapar. Makan mie. Nah, kalau yang UI, Universitas Islam, saat ini yang saya tahu cuma satu jalurnya. Jadi nggak banyak untuk yang UI ini. Jalurnya nggak banyak, itu namanya UMPTKIN. UMPTKIN. Nanti kalian bisa search nama-nama ini. Nah, lalu apa yang dibutuhkan dari semua jalur ini? Kayak SNPTN, SBM, Mandiri, PMBN, Mandiri, ini UMPN. Nah, ini juga memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama kita bahas dulu ya yang ini. SNPTN. Yang SNPTN ini. Untuk yang SNPTN itu merupakan seleksi. Jadi seleksi. Baru saya join, Pak. Baru saya join. Apa nih, Pak? Ya, nggak apa-apa, Pak. Masuk ke PT. Nggak apa-apa, Pak. Sambil ini ngetes koneksi, Pak. Tapi tampilan jelas ya? Ya, saya balik lagi ke sini. Nah, untuk SNPTN itu ada seleksi rapor. Itu rapor dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1. Jadi rapor kalian itu dari kelas 1 sampai ke kelas 3. Ini untuk yang SNPTN. Kemudian untuk yang SBM ini itu ada jalur ujian. Dia memang harus mengikuti tes. Nah, nama tesnya itu UTBK. Untuk nama tesnya. Nah, dan kalau yang mandiri, ini ada jalurnya, ada banyak. Bisa dia menggunakan rapot. Ini itu bisa menggunakan rapot. Bisa juga menggunakan tes. Tapi tesnya bukan namanya, bukan UTBK. Itu untuk yang perguruan tinggi. Untuk yang politeknik, nah untuk yang politeknik ini juga sama. Untuk yang PMB ini, dia memiliki syarat seleksinya itu dari rapor. Seleksi dari rapor semester 1 sampai semester 3, kelas 3 semester 1. Ini untuk yang PMBN. Nah, untuk yang mandiri ini juga ada yang seleksi dari rapot, ada juga dia yang dari tes, sama mirip seperti ini. Ada yang dari tes juga. Nah, untuk yang UMPTKIN, untuk Universitas Islamnya, itu juga sama, ada seleksi rapotnya. Seleksi rapor 1 sampai 3 S1. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan?
Tidak ada. Yang baru join, kita ada berapa orang sih? Ada 20 orang. Ayo tanyakan dulu mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada kelas 1 enggak? Oh, udah ada kelas 1. Bapak, Oh, kenapa Dim? itu seleksi rapotnya yang kelas 1 sampai kelas 3 cuma semester 1 aja atau semester 2-nya? Atau seluruh? Gimana maksudnya? Untuk raport, maksud dari raport ini, semua ini ya, ada seleksi raport kan. Nah, untuk seleksi raport ini dari kelas 1 semester 1-2, kelas 2-nya juga semester 1-2. Nah, untuk yang kelas 3 semester 1 aja biasanya. Karena semester 2-nya kan masih jauh. Karena seleksinya ini di bulan Januari, Februari, Maret. Itu kalian kan belum mendapatkan raport untuk semester genapnya. Makanya di syaratnya itu di semester 1 biasanya. Jadi nggak sampai semester 2. Nah, untuk yang kelas 1, kelas 2 ya wajib semester 1 sama semester 2. Jelas, Din? Iya, Pak, jelas. Terima kasih. Ada lagi yang tanya? Kita ada Dimas, ada Ilmi, Al-Nijar ini siapa? Raden. Winda nggak tanya, Win? Apa pusing? Enggak. Raden ada. Dia mau tanya? Enggak. Itu pindah, Pak. Apaan? Apaan? Bedanya politeknik sama universitas apaan, Pak? Bedanya politeknik dengan universitas ya. Bedanya ini. Untuk yang universitas, yang bagian mana? Bagian ini universitas. Bagian ini ya. Dengan perbedaan yang di politeknik. Untuk universitas, kalau kita di jenjang sekarang SMA sama SMK, untuk yang universitas ini mirip dengan SMA-nya, karena di sana kita banyak teori, praktek itu hanya tertentu, dan banyak yang universitas itu menyediakan S1. Dengan politeknik itu sama dengan mirip-mirip lah dengan SMK, banyak prakteknya, jadi nggak terlalu banyak teori karena banyak praktek. Kemudian kebanyakan D4 atau D3. Bahkan ada yang cuma D2, D1. Itu kalian cek di situs politekniknya. Nah, itu bedanya. Untuk segi kebutuhan, politeknik itu ditujukan untuk pekerja langsung setelah lulus. Kalau yang universitas itu dia dipersiapkan untuk nggak secara langsung untuk pekerja, karena dia pemikir sebenarnya kalau yang universitas. Nah, kalau yang politeknik ini memang tenaga terampil dia, sesuai dengan jurusannya. Ya mirip-mirip dengan SMK lah. Ada lagian? Atau kurang puas jawabannya? Udah, Pak, udah. Udah. Ini yang kelas 2 nggak ada yang tanya? Lagi yang mau tanya? Ya, Zat? Mau nanya? Mau ada di chat? Di chat. Bedanya politeknik sama universitas apaan? Sudah jawab. Pak, kok nggak live di YouTube? Karena OSIS yang ngawas di sekolah biar bisa nonton di YouTube. Selanjutnya, Bapak. Oh ya, tapi sudah saya record kok. Terus ada pertanyaan lagi? Sudah saya ini record kok. Jadi kita bisa upload ulang nanti di YouTube. Ya kan sudah saya record kan. Ada lagi pertanyaan yang nggak mau mic-nya hidup bisa pakai chat, fitur chatnya. Kalau mau tanya. Udah. Lebih enakan lulusan D3 atau S1? Ini pertanyaan apa ya? Tricky ya, menurut saya, tergantung kalian kebutuhannya. Dan tergantung dari
Pertama jurusan. Jurusan yang kalian inginkan itu untuk S1-nya ada atau enggak? Misalkan akuntansi misalkan. Untuk akuntansi. Jika ada Tuh, yang Bimbo nggak tahu, nggak jelas. jika ada yang ini, jika yang ada yang S1, maka pilih aja yang S1. Karena nanggung menurut saya kalau kalian ngambil D3-nya. Kecuali memang benar-benar hampir kalau kalian nyari di sekitaran Bali, kemudian akuntansinya hanya ada D3 ya silakan ambil yang D3. Kalau ada yang satu, utamakan yang S1 dulu. Karena ada kasus itu teman saya juga sama. Dia pertama ngambil D3 ekonomi. Kemudian ya dia ketika di lapangan ternyata banyak dibutuhkan adalah S1 untuk ekonominya. Jadi ya terpaksa dia kuliah lagi ngambil jurusan S1-nya. Ya itu ya Bid ya. Kalau mau ambil PTN di luar Bali bisa nggak Pak? Oh ya, belum saya bahas itu ya. Ya, sekarang lanjut berarti ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Untuk pertanyaan Dian sekalian lanjut. Nah untuk selanjutnya, nah di seleksi raport ini, ketika kalian memilih universitas, semua ini ya, bagian ini, seleksi ini, dan seleksi ini, yang saya lingkarin itu, ya bukan lingkar, oval. Yang saya ovalin itu, kalian bisa memilih seluruh PT, PTN, maupun Politeknik atau Universitas Islam Negeri yang ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk seleksi bersamanya, seleksi SNPTN, PMBN, PTKIN, itu kalian bisa ngambil di seluruh Indonesia. Bahkan teman saya dulu itu dari Banyuwangi juga ngambil di Papua, ya alhamdulillah keterima. Itu ya sekarang sudah lulus dari sana, dari Papua. Itu ngambil biologi dia. Jadi bisa seluruh Indo bisa. Apakah jalur itu aja yang bisa untuk seluruh Indo? Jalur yang ini SBM itu SBM juga bisa kalian untuk seluruh Indo. Ya, jadi SBM ini juga sama. Dia sama-sama seluruh Indo juga bisa. Kemudian apa bedanya dengan yang mandiri? Yang mandiri ini. Nah, untuk yang mandiri ini dia hanya ada di universitas itu sendiri. Jadi kalau kalian mau lewat mandiri, silakan cari info ke universitasnya yang dituju. Kalau kalian pengen Udayana kemudian lewat jalur mandiri, cari info ke sana. Pembukaan mandiri itu dibuka oleh universitas masing-masing. Dan tesnya atau prosedurnya itu tergantung dari universitas masing-masing. Jadi nggak sama biasanya universitas yang satu atau perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, sudah Yan, ada lagi Yan? Ada. Kalau nggak ada saya lanjut. Nggak ada ya. Untuk seleksi rapor ini didasarkan dari nilai kalian dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1. Kemudian dia melakukan seleksi sesuai dengan jurusan kalian. Yang pertama seleksinya tingkat sekolah dulu. Jadi tingkat sekolah seleksinya. Seleksinya tingkat sekolah. Artinya apa? Untuk seleksi tingkat sekolah ini, raport kalian itu akan diseleksi dengan teman kalian sendiri. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu karena kita akreditasinya waktu 2 tahun yang lalu ada yang B, ada yang C. Nah untuk yang sekarang itu karena C berarti diambil berapa persen itu ya? 5% kalau nggak salah. Ya, untuk ini SNPTN 5%. Artinya 5% yang terbesar. Kalau kalian peringkat dari 20 misalkan, diambil 5% itu ada peringkat 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini yang kemungkinan besar bisa mengikuti seleksi
tingkat selanjutnya. Karena tingkat sekolahnya udah lulus. Jadi kalau ini sudah lulus, lanjut nanti ada seleksi tingkat pilihan jurusan. Tingkat pilihan. Nah, sini. Ada seleksi tingkat jurusan yang kalian pilih. Nah, misalkan anak MM nih. Nabila kenapa Bil mau tanya? Hidupkan aja mic-nya, Bil. Nabila. Enggak, Pak, kepencet, Pak. Ya. Oke. Saya lanjut. Nah, untuk yang setelah lolos nanti tingkat sekolah seleksinya, nanti kalian akan diseleksi di tingkat pilihan jurusan. Maksudnya, misalkan si Raden misalkan, dia ngambil matematika Udayana misalkan. Nah, dia peringkat 1 terus nih dari kelas 1 sampai kelas 3 kan sudah pasti lolos kan untuk tingkat seleksi sekolah misalkan. Nah, kemudian dia di jurusannya matematika di Udayana nanti, dia akan diseleksi bersama-sama dengan yang memilih di sana. Jadi yang di sana matematika kan nggak cuma dia yang daftar di sana. Misalkan ada 20 orang misalkan yang daftar. Tapi Udayana untuk kuota SNPTN, untuk kuotanya SNPTN ini, untuk kuota ini, dia hanya membutuhkan 10. Berarti harus tersingkir 10 kan berarti. Nah, itu diseleksi oleh tingkat jurusan. Dan itu by sistem, bukan by orang ya. Jadi kalau sudah sistemnya menggugurkan ya sudah gugur. Kalau masih bertahan ya bertahan. Itu by sistem. Jadi enggak, ya insya Allah jujur lah. Berdil, jujur dan adil insya Allah. Nah, kalau sudah selesai di tingkat jurusan, kemudian lolos ya nanti akan menjadi calon mahasiswa di sini. Jadi kalau sudah lolos semua, jadi calon mahasiswa. Mahasiswa. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak, setiap seleksi itu setiap tahunnya ada apa? Ada Pak. Oh. Ya, untuk seluruh jalur ini setiap tahun ada. Baik itu SNPTN, SBM, Mandiri, PMBN, Mandiri, UMP3KIN, ini ada semuanya. Tinggal kalian mau ke universitas mana atau ke politeknik mana. Silakan tentukan dari sekarang. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Udah kayak kuis aja. Ya, silakan dipilih dari sekarang. Ya, yang jelas setiap tahun ada pembukaan itu. Udayana ya. Cari Udayana. Nah, boleh cari Udayana. Hah? Boleh. Skip. Kalau ikut ujian seleksi itu gratis apa bayar? Kira-kira berapa kalau bayar? Ya, nggak apa-apa ya, tanya aja nggak apa-apa. Untuk SNMPTN ini dia gratis, free. Ya. Untuk PMBN juga dia gratis. Untuk UMP3KIN juga gratis. Yang saya kasih bintang-bintang itu gratis. Kemudian kalau yang SBM itu berbayar. Ini Mandiri juga berbayar, Mandiri yang ini juga berbayar. Nah, jadi yang free itu ada 3 pilihan kalian. Ada SNPTN, ada PMBN, ada UMP3KIN. Ini seleksinya ya, masih ngomongin seleksinya bayar atau enggak. Nah, itu untuk yang gratis sama yang berbayar. Nah, untuk yang berbayar berapa? Kalau yang SBMPTN itu ada tes UTBK. Sebenarnya yang bayar itu tesnya ini. Itu sekitar, kalau saya enggak salah ya, itu sudah segini, kurang lebih. Ya, plus minus segini, 250.000. Ini untuk yang tes UTBK. Kemudian yang mandiri, untuk yang mandiri ini itu rata-rata 50.000 rata-rata. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang, itu tergantung universitasnya. Itu sama, mandiri yang ini maupun mandiri yang di PT ataupun yang di Politeknik. Itu sama, kurang lebih segitu. Tapi kalau untuk tes UTBK itu sekitar 250. Bahkan yang tahun ini, yang tahun
kemarin karena ada pandemi ini turun menjadi 150 masalah. Lebih murah. Mungkin karena peminatnya sedikit ya. Next apa nih? Kalau menurut Bapak lulusan multimedia lebih baiknya ngambil apa pas kuliah, Pak? Ya. Dari Derry ya. Nah, untuk multimedia lebih baik ngambil apa pas kuliah? Oke, ini saya jelaskan dulu. Kalau kalian memang mau fokus ke dalam multimedia, dunia multimedia, silakan ambil di ISI. Itu seni dan pasar itu. Itu di sana ada jurusan kalau nggak salah broadcasting. Nah, di sana multimedia sangat dibutuhkan keahliannya. Itu untuk kalau kalian mau mendalami memang multimedia. Kalau memang enggak ya silakan ambil jurusan yang lain. Tapi untuk yang di Bali, ISI itu bagus untuk yang negeri. Kalau yang swasta, di kafe itu insya Allah sudah bagus. Di kafe yang mana? STD, Sekolah Tinggi Desain yang ada di Panjer itu sudah lumayan bagus. Itu fokusnya juga multimedia. Nah untuk yang AP ada admin perkantoran itu di Politeknik Negeri Bali untuk yang di Bali. Saya rasa cuman itu satu-satunya yang ada yang saya tahu. Tapi kalian boleh cari tahu lagi nanti ada di mana aja untuk yang negeri. Kemudian kalau yang AK pilihannya lebih banyak dari Udayana, Undiksa, dan ISI ada nggak ya? Coba cek kalau ISI ada nggak? ISI dan Pasar ada nggak? Ayo, pilihannya lebih banyak. Politeknik juga ada. Jadi untuk yang akuntansi lebih banyak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, gimana caranya biar bisa beasiswa ke luar negeri? Ya, nanti dulu itu kita bahas untuk beasiswa. Sampai sini ada pertanyaan lagi dulu, sebelum lanjut ke beasiswa ini. Ada ya? Oke, saya lanjut ke Pak. Kenapa, Dim? Untuk seleksi SNMPTN sama UMPTKIN itu sekolahnya sendiri yang nyari atau kita sendiri yang nyari gitu, Pak? Maksudnya kayak universitasnya nyari-nyari ke sekolah SMK, SMA gitu, atau kita sendiri yang harus daftar gitu? Oh ya. Gimana, Mas? Ya, ngerti maksudnya. Maksudnya itu Mas Dimas itu kalau SNPTN yang gratis ini, itu apakah universitas atau politekniknya yang nyari mahasiswa atau mahasiswanya yang nyari universitasnya ini? Pada dasarnya ya gitu. Pada dasarnya ini semua seleksi yang ada yang disediakan baik itu free maupun yang bayar itu adalah kemauan kalian. Universitas nggak pernah nyari mahasiswa, nggak pernah. Selama ini nggak pernah ada yang nyari mahasiswa. Justru yang kalian yang nyari universitas. Karena pilihannya banyak. Pilihannya dari Sabang sampai Merauke itu universitas ada banyak, politeknik ada banyak, universitas Islam ada banyak. Nah, makanya mereka nggak pernah nyari mahasiswa, tapi kebanyakan calon mahasiswa yang nyari perguruan tinggi. Nah, itu ya Dim ya. Jadi kalau kalian mau masuk Udayana, berarti kalian harus tahu jalurnya itu ada SNPTN, ada SBM, ada Mandiri. Kalau kalian nyari politeknik itu jalurnya ada PMBN, ada Mandiri. Kalau kalian nyari Universitas Islam, itu jalurnya di UMPTKIN. Mandiri juga ada, tapi silakan tanya ke mana universitas yang kalian tuju. Itu kalau yang masalah jalur. Jadi kalian tentukan dulu universitas mana yang kalian tuju. Universitas mana yang kalian inginkan. Itu yang pertama. Tentunya sesuai dengan passion kalian, keinginan kalian. Kalau sudah ada, silakan dicek dia termasuk universitas perguruan tinggi atau termasuk politeknik atau termasuk universitas Islam. Karena jalurnya hanya 3 ini. Jenis universitasnya ada 3 ini. Kalau enggak universitas, ya dia politeknik. Kalau enggak universitas Islam. Tuh. Ada lagi, Dim? Apa sudah cukup? Mana Dimas tadi? Sudah, Pak. Ya, jadi yang aktif kalian.
yang aktif. Pak, nilai rapor itu pengaruh nggak Pak untuk masuk universitas? Misalnya jelek gitu Pak. Oh ya. Untuk rapor, untuk yang ini, untuk yang SNPTN, untuk SNPTN ini seleksi raportnya tentu yang jelas mempengaruhi karena dia ada seleksi tingkat sekolah sama seleksi tingkat jurusan. Tapi yang untuk yang PMB sama UMPTKIN, seleksi raport yang ini sama yang ini, itu mempengaruhi tapi sudah langsung ke tingkat ini, langsung tingkat mana? Tingkat yang ini, tingkat jurusan. Jadi sudah langsung ke tingkat jurusan yang ini. Jadi dia langsung sini. Karena tingkat sekolah dia nggak ada. Tingkat sekolah itu ada ketika misal ada 2 orang Raden sama Dinas Balega misalkan. Dia mau ngambil Politeknik Negeri Bali, ngambil jurusan misalkan akuntansi misalkan. Dia keduanya dia milih jurusan yang sama dan dia ikut jalur PMB, PMBN atau UMPTKIN. Nah, dia diseleksi di sekolah dulu, 2 anak ini. Baru diseleksi juga di tingkat jurusannya dia. Itu bedanya. Tapi kalau beda semuanya jurusannya dipilih, itu langsung ke tingkat jurusan. Langsung ke bagian universitasnya. Itu bedanya kalau yang PMBN sama UMPTKIN. Sedangkan kalau yang SNPTN ini ya dia pasti ke tingkat sekolah sama tingkat jurusan. Ada 2 kali. Sudah? Ada tanya lagi? Pak mau nanya yang bidik misi itu kayak apa Pak? Katanya kan dibantu pemerintah. Oh ya, ini sama beasiswa ya hubungannya ya. Nanti kita bahas. Pertama, ini sudah selesai ya, sudah dimengerti dulu ya untuk jalur-jalur ini ya. Tanya dulu untuk jalurnya. Ya kalau nggak ada coba diangkat tangan semuanya. Bisa dipilih reaction atau more kemudian recent di pilihan HP-nya. Biar saya tahu udah paham belum. Oke, Hani sudah paham, Dian sudah untuk jalur-jalurnya. Oke, Vina sudah. Ada lagi? Yang lain nggak paham. Ada Susi Rahma sudah. Ya baru 4 yang angkat tangan. Oh, Siti Fadila. Politeknik Negeri Bali letaknya di mana Pak? Dia ada di Jimbaran untuk kuliahnya kalau PNB Bali. Politeknik Negeri Bali itu ada di Jimbaran. Udah, cuma 5 yang angkat tangan. Sisanya AFK berarti. Di belakangnya BM apa Dim? Belakangnya BM apa ini? Oke, Widya Trinisi sudah. Ya, kita lanjut ya. Next, selanjutnya kita akan bahas tentang biaya dulu, biaya. Karena nanti ada hubungannya dengan ada beasiswa dan lain-lain. Biaya kuliah. Pertama biaya kuliah. Nah, yang pertama untuk biaya kuliah kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 di sini. Ada biaya yang berbayar, ada yang biaya free. Jadi ada berbayar, ada yang free. Free ini artinya beasiswa ya. Itu beasiswa. Nah, untuk beasiswa. Pertama untuk yang berbayar dulu. Untuk yang berbayar ini semua universitas negeri itu dibayarkan tiap semester. Dibayar tiap semester. Bukan per bulan. Kalau kita kan di SMK, di SMA itu kan per bulan. Dia tiap semester yaitu 6 bulanan. 6 bulanan. Artinya 6 bulan sekali kalian harus bayar SPP.
Biayanya berapa? Nah, biayanya itu ditentukan ada yang namanya UKT. UKT itu uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal. Berapa besarannya? Untuk UKT ini, ini ada UKT 1 hingga UKT 5 kalau nggak salah saya. 5. Itu paling murah adalah di UKT 1. Kurang lebih ada biaya per semesternya ada 500.000 saya. Jadi itu paling murah. Kalau dapat UKT 5 kemungkinan besar sekitaran 4 juta atau 5 jutaan. Tergantung, beda-beda tiap universitas. Nah, ini untuk yang berbayar. Jadi dibayarnya tiap 6 bulan per semester, dan UKT itu pembayarannya sebesar UKT. UKT-nya UKT berapa? 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Itu beda-beda nominalnya, dan tiap universitas beda. Yang jelas kalau UKT 1 itu sekitaran 500 sampai 1 juta. Kalau yang UKT 2 itu ya 1,5 sampai hampir 2,5. Kemudian kalau yang UKT 3 ya 3 jutaan mungkin, 4 sampai 4 jutaan, 5 sampai 5 jutaan. Ini sudah berlaku mulai tahun 2012 waktu saya setelah saya masuk dapat 1 tahun. Tapi di angkatan saya nggak dapat pembayarannya, nggak UKT, masih tergantung prodi. Nah, kemudian UKT ini didasarkan apa? Pengelompokannya. Kalian dapat UKT 1 kah, UKT 2 kah, UKT 3 kah? Itu didasarkan dari form yang kalian isi. Ketika nanti kalian sudah diterima calon mahasiswa di mana? Di universitas tersebut, kalian akan disuruh ngisi sebuah form. Mulai dari data diri kalian, kemudian ekonomi kalian seperti apa, itu ditanyakan di sana. Sehingga nanti by system tentu dengan verifikasi human orang, nanti akan ditentukan kalian itu UKT berapa pasnya. Nah, itu ya. Ini untuk yang berbayar. Lebih simple, nggak terlalu beribet. Kalau sudah masuk ya bayar. Ya kalau kalian masuk di universitas yang negeri itu sekarang itu sepertinya nggak ada uang gedung, seingat saya, karena sudah masuk di UKT. Kalau dulu angkatan saya itu masuk, kemudian kita harus membayar uang gedung, ya, lumayan besar tergantung jurusan, tergantung prodinya. Baru masih bayar SPP lagi. Kalau yang sekarang sudah enggak. Dia sudah dalam uang UKT ini. Dibayar sekali selama kuliah di sana. Itu 8 semester. Itu ya. Nah, untuk beasiswa yang ini, dulu ada yang namanya beasiswa bidik misi dulu. Jadi dulu itu ada namanya bidik misi. Ada yang namanya beasiswa bidik misi. Belum selesai, Pak. Ada yang namanya dulu beasiswa bidik misi. Tapi di tahun 2020 ini, yang lulus tahun ini, yang tahun sekarang, yang 2020 ini sudah terganti namanya, yaitu KIP kuliah. Nah, untuk KIP ini saya infonya mungkin kurang banyak, jadi saya jelaskan sepengetahuan aja. Nah, untuk yang bidik misi kalau dulu itu sekolah yang mendaftarkan. Jadi sekolah yang mendaftarkan, kita yang mendata siapa aja yang berhak mengikuti program beasiswa bidik misi ini. Nah, kalau yang KIP ini, kalian yang aktif. Maksudnya gimana? Kalau kalian memang kekurangan biaya, kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke dinas sosial. Atau kalau enggak, kalian bisa ke sebuah yayasan, mungkin bisa yayasan sosial, minta tolong untuk didaftarkan dalam ada namanya database
dinas sosial. Sama ujung-ujungnya nanti dinas sosial juga. Nah, kalau sudah di sana terdata, nanti akan diberikan, kalian daftar, ada linknya untuk KIP itu. KIP apa gitu saya lupa, karena kemarin nggak ada yang mau daftar. Jadi teman-teman kakak kalian yang kemarin nggak ada yang daftar untuk KIP. Atau KIP ini yang sudah mendapatkan kartu Indonesia Pintar, yang di SMK atau dari mungkin SMP-nya sudah dapat, bisa kalian lanjutkan ke program KIP kuliah. Itu bisa dilanjut ke sana. Ini untuk bidik misi ya. Oh, untuk KIP yang sekarang. Jadi untuk yang KIP saya nggak terlalu bicara banyak karena kalian yang mendaftar sendiri. Alurnya juga masih saya belum tahu seperti apa. Kalau kalian pengen jelas, teman-teman alumni bidik misi itu membuat channel di YouTube khusus untuk membahas beasiswa KIP ini. Saya aja channelnya kalau nggak salah namanya alumni bidik misi gitu. Dia banyak membahas KIP dan cara-cara mendapatkan KIP itu seperti apa. Yang jelas kalian berhubungan dengan desa, berhubungan dengan dinas sosial, berhubungan dengan lingkungan. Orang-orang administrasi ini. Kalau dulu bidik misi itu hanya berhubungan dengan sekolah aja, karena sekolah yang mendaftarkan. Sampai sini paham dulu? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Kornen baru masuk. Ada yang tanya, Nen? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, saya lanjut. Kemudian untuk besarannya, kalau dulu bidik misi itu besarannya itu dikasih 6 juta. Jadi 6 juta per 6 bulan. 6 bulan. Ini belum dipotong dengan ini ya UKT kalian ya, karena nanti tetap kalian disuruh bayar UKT. Cuman UKT-nya itu biasanya dapat UKT 2 sekitaran 2 jutaan. Ini potongnya situ. Nah, untuk yang KIP ini saya belum tahu, tapi kemungkinan besar masih sama besarannya. Nggak beda jauh, kurang lebih ya 6 jutaan juga. 6 juta per 6 bulan juga. Jadi ini untuk besarannya. Kurang lebih sama seperti itu. Nggak beda jauh. Untuk yang KIP. Ngasihnya kapan? Dia ngasihnya melalui rekening. Jadi kalian nanti kalau sudah dapat beasiswanya, dibuatkan rekening sama universitas, nanti akan ditransfer ke sana. Untuk transfernya nggak pasti ya. Artinya bisa 6 bulan di Desember itu bisa Januari cair atau Februari cair. Jadi kalian memang harus benar-benar menghemat uangnya kalau memang kalian membutuhkan dananya dari sana semua. Jadi kalian harus hemat. Itu kalau yang untuk beasiswa. Ada pertanyaan, Pak, kalau kita cari KIP itu ntar dikunjungi nama yayasan yang kita ikuti apa enggak? Ya, kalau kalian nyari KIP misalkan dari yayasan, ya tergantung yayasannya itu akan mengunjungi atau enggak, ya tergantung yayasannya. Kalau dari dinas sosial sepertinya 50-50 ya, kadang dikunjungi kadang enggak. Ya tergantung sih, tergantung hoki juga. Kalau enggak dikunjungi ya alhamdulillah. Karena kalau kalian dulu di bidik misi itu, kalau misalnya saya waktu itu di Udayana, saya juga pelamar bidik misi waktu itu. Dia mengunjungi hanya sampel aja, paling dari 300 mahasiswa yang bidik misi misalkan, paling diambil cuma 50, cuma 100 yang dikunjungi, nggak mungkin semuanya dikunjungin. Terlebih lagi kalau dia dari luar Pulau Bali. Kalau saya dulu dari Jawa kan, ya nggak mungkin dikunjungi ke Jawa kan, itu terlalu jauh lah. Itu untuk masalah survei ya, survei kunjungan penerima beasiswa. Ayo tanyakan lagi. Ya, itu untuk beasiswa. Beasiswa bidik misi ini didapatkan, KIP ini didapatkan sebelum kalian menjadi mahasiswa. Jadi sebelum kalian menjadi mahasiswa, di sini nih sebelum kalian mahasiswa, sebelum kalian menjadi
mahasiswa. Nah, sebelum jadi mahasiswa kalian bisa mendaftar KIP atau ya sekarang KIP ini. Tetapi kalau kalian nggak jadi mahasiswa ya percuma kalian daftar. Misalkan kalian daftar nih sekarang di dinas sosial, tapi kalian nggak mahasiswa, artinya nggak di universitas manapun, ya percuma. Cuma terdaftar aja. Untuk nominalnya ya nggak dapat. Tapi kalau kalian jadi mahasiswa juga, kemudian kalian sudah mendaftar KIP, nah kalian insya Allah kalau universitasnya sudah mengunjungi dan fix, artinya sudah final keputusannya kalian dapat ya, insya Allah dapat untuk ini, untuk biayanya. Ini diambil jadi sebelum kalian jadi mahasiswa di daftarnya. Nah, terus kalau yang sudah mahasiswa bagaimana Pak itu? Nah, kalau yang sudah mahasiswa, ini beasiswa yang sudah jadi mahasiswa. Nah, misalkan kalian sudah jadi mahasiswa nih di sini. Kalian kesulitan ekonomi. Banyak beasiswa-beasiswa yang bisa kalian ambil. Nah, salah satunya ada beasiswa prestasi. Yang pertama itu beasiswa prestasi. Yang kedua, banyak instansi, contohnya itu BCA, itu ada juga beasiswa. Kemudian ada juga beasiswa, mana sih beasiswa dari perorangan. Kayak misalkan kalau di Udayana itu ada beasiswa Ida Bagus Mantre. Ini biasanya ditujukan untuk anak-anak yang memang KTP-nya Bali biasanya. Kemudian ada beasiswa banyak kok beasiswa yang ada. Silakan kalian tanya-tanya ke bagian kemahasiswaan. Nah, di sana banyak. Syarat-syaratnya juga ada di sana biasanya. Yang sering diambil itu adalah beasiswa prestasi ini. Jadi beasiswa prestasi ini sering dicari. Atau BCA ini juga sering. Kalau anak-anak yang Bali itu biasanya nyari juga yang beasiswa Ida Bagus Mantre. Kalau yang di Udayana sama Udiksa. Ini ada. Ini yang kalau sudah jadi mahasiswa. Jadi nggak perlu takut juga kalau sudah jadi mahasiswa nggak dapat beasiswa dan lain-lain. Lalu untuk beasiswa luar negeri apakah ada? Untuk yang S1 yang keluar untuk luar negeri itu saya belum tahu, tapi kalau yang di sekolah-sekolah tertentu, misalkan sudah kerjasama itu ada, memang ada. Misalkan contohnya kayak pondokan biasanya, itu ada pondokan yang sudah langsung dia kalau sudah lulus dari sana dan berprestasi, kemudian memenuhi syarat untuk menjadi beasiswa, ada yang langsung ke Al Azhar Maroko itu ada. Ada yang langsung ke mana? Madinah itu juga ada. Jadi itu untuk macet-macet ya? Macet-macet nggak? Enggak ya? Jadi untuk yang sekolah-sekolah tertentu itu langsung ada, untuk S1 langsung ke luar negeri itu ada. Bahkan sekolah yang ini, yang Pak Levi ajarkan selain di sini itu yang di Jimbaran, itu ada yang langsung ke luar negeri itu ada yang pernah dapat ke Pak Levi ke beasiswa. Nah, tapi jangan pesimis. Kalau kalian sudah S1 selesai, kemudian kalian mau melanjut S2, nah melanjut ke S2, misalkan mau lanjut S2 ya, untuk beasiswa S2. Kalau kalian mau lanjut setelah S1 kemudian S2, kemudian nyari beasiswa, itu ada namanya beasiswa LPDP. Nah, LPDP singkatannya apa ya? Saya cari dulu daripada lupa. LPDP. Lama koneksinya. LPDP itu Layanan Beasiswa dan Pendanaan Riset Indonesia.
Nah, beasiswa LPDP itu ada banyak. Saya tampilkan aja situsnya. Mana tadi? Ini alamat LPDP ya. Jadi ini alamat webnya. Nah, ada beasiswa pendaftaran riset. Ini kalau kalian meneliti, misalkan ini untuk S2, S3 seingat saya. Kalau kalian ada penelitian, kemudian nggak ada biaya, bisa didaftarkan di LPDP. Nanti kalian serahkan proposal ke sana, penelitiannya apa, butuh biaya berapa, bisa dicek itu apakah memenuhi, sehingga nanti dananya dikeluarkan. Nah, ini untuk pendaftaran beasiswa untuk S2, S1 juga ada, cuma S1-nya di tertentu aja. Beasiswa pendidikan. Nah, beasiswa. Nah, ini jenis-jenis beasiswanya. Ada yang umum, ada yang afirmasi. Afirmasi ini adalah beasiswa yang dikhususkan dia pada calon mahasiswa yang hidup di daerah tertinggal. Contohnya dia calon mahasiswa dari Papua misalkan, kemudian NTT, Nusa Tenggara Timur, atau Maluku, itu dapat beasiswa, dia bisa mendaftar beasiswa afirmasi ini. Afirmasi ini juga mengakomodasi dia kalau S1-nya lulusan alumni bidik misi. Kalau S1-nya sudah dapat bidik misi, bisa daftar untuk S2 juga beasiswanya untuk bidik misi juga ini. Ada beasiswa daerah afirmasi yang saya sebut tadi untuk yang daerah tertinggal. Beasiswa prasejarah berprestasi, ada beasiswa santri juga, prestasi olahraga juga ada, untuk disabilitas juga ada. Nah, beasiswa Indonesia Timur ini yang daerah Papua ini, untuk daerah timur. Nah, ini untuk yang afirmasi. Yang umum ada reguler, ada perguruan tinggi peringkat utama dunia. Ini biasanya untuk yang 10 besar. Kalau kalian mau ke universitas yang luar negeri yang 10 besar, itu ada beasiswanya. Kalau kalian lolos tentunya. Kemudian ada beasiswa pendidikan Indonesia Dokter. Pendidikan Indonesia Dokter ini beasiswa dari iuran dokter saya. Atau yang mau ke dokter. Coba kita cek. Oh, yang mau daftar ke ini, beasiswa yang mau jadi dokter spesialis. Nah, itu bisa daftar ke sini. Beasiswa disertasi itu untuk S3. Jadi kalau S3 kalian bisa daftar sini juga. Kemudian juga beasiswa kerjasama pendanaan. Ini co-funding, ini untuk kerjasama beasiswanya. Ya, itu untuk beasiswa-beasiswa. Yang jelas kalau beasiswa LPDP ini dia langsung dari pemerintah. Nah, beasiswa di luar pemerintah itu sebenarnya ada banyak juga kok. Mungkin dari lembaga atau dari mana? Dari instansi. Teman saya itu dari ini tempat kerjanya dapat disuruh dan dikasih beasiswa dia untuk melanjutkan S2-nya, dan sekarang ya jelas sudah lulus. Sama-sama angkatan saya, cuma lulusnya S1 duluan dia daripada saya, sehingga ya dia dapat keduluan lah. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Yang di chat mungkin ada? Nggak ada yang tanya nih tentang beasiswa, lumayan loh. Winda nggak nanya. Dila mau nanya? Kayaknya sudah pusing Dila. Tanya Dil. Fadilatul Maulida. Tanya? Nggak. Ada yang nanya lagi nggak ada? Ngantuk dia Pak. Dila ngantuk. Masih kurang paham. Pak, katanya juga bisa mendaftar beasiswa dengan modal hafal Al-Quran. Ya, yang tadi itu untuk yang hafal Al-Quran itu kan ada santri itu.
ada yang beasiswa santri itu memang ada syaratnya yang hafal Al-Quran, mas saya. Mana tadi yang afirmasi untuk santri? Ya memang ada. Tapi dia S2 sama S3. Ya, artinya kalian harus selesai S1 dulu untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, kalau yang hafalan kemudian ini biasanya dia ke pondok. Itu udah makanya. Kelebihan pondok kalau dia sudah kerjasama dengan luar itu seperti itu. Misalnya cuma hafal Al-Quran 30 juz itu. Maksudnya dia langsung diajak dibawa ke itu mana? Maroko ataupun di Medina ataupun di Mekah di universitas sana. Itu kelebihannya. Kurang paham apanya, Dim? Bagian mana? Mana Dimas? Dimas Mulia. Kurang paham di mana? Hidupin, Dim. Dim? Semua lagi. Coba jelaskan dulu. Apa yang kurang pahamnya? Ya, kayaknya yang nggak ada kameranya rebahan semua ini. Ya, kalau untuk sekarang rebahan dihidupin kameranya nggak apa-apa. Cuma kalau udah waktu pelajaran nanti dihidupkan ya. Nah, Winda ini sudah ketawa-ketawa berarti rebahan beneran ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tadi biaya sudah, beasiswa sudah, beasiswa setelah jadi mahasiswa sudah. Kalau memang nggak dapet KIP atau bidik misi, biaya S2 juga sudah. Yang beasiswa mahasiswa Pak, gimana? Kurang paham. Beasiswa mahasiswa, oh yang sudah jadi mahasiswa maksudnya. Ya, maksudnya gini. Ya, Widya, habis ini saya jawab pertanyaan Dimas nih. Maksudnya untuk yang mahasiswa ini, untuk yang di bagian mahasiswa, jika kalian sudah jadi mahasiswa, kemudian kalian pengen dapat beasiswa, itu bisa. Ada memang alokasi yang sudah jadi mahasiswa, kemudian nyari beasiswa itu ada. Ya salah satunya ini, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa BCA, ada beasiswa Ida Bagus Manter. Kalian bisa daftar ke sini. Syarat-syaratnya itu yang jelas IPK biasanya. IPK-nya itu paling rendah 2,75 nggak salah. Kalau yang lain itu ya mungkin syarat-syarat administratif, kayak misalkan dokumen, kemudian lain-lain. Masa suara saya kecil? Oh, udah. Ya, udah. Ada tanya lagi? Dimas sudah paham belum? Jadi kalau yang sudah mahasiswa itu maksudnya kalian bisa mendapatkan beasiswa, tetapi nggak bisa kalian dapat bidik misi kalau dia atau KIP kalau di kuotanya itu ada. Maksudnya misalkan saya bidik misi nih, anak bidik misi, kemudian saya dikeluarkan sebelum saya lulus 8 semester misalnya. Itu kalian bisa mengisi kok mahasiswa yang belum dapat beasiswa sama sekali. Itu bisa mengisi. Jadi mahasiswa ini mahasiswa normal itu bisa mengisi bidik misi ketika ada kekosongan kuota. Karena mungkin dikeluarkan atau mungkin diputuskan bidik misinya atau KIP-nya. Itu bisa kalian mendaftar ke sana juga. Atau kalau kalian nggak pengen KIP atau bidik misi ya ke sini, ke beasiswa prestasi, ke BCA, ke Ida Bagus Mantra ini atau beasiswa lainnya. Biasanya kalau sudah dapat beasiswa itu kalian nggak boleh ngambil lagi, artinya ya udah dapat beasiswa satu dapat, sisanya itu untuk yang lain. Itu biasanya. Jadi nggak boleh double. Kalau double kan ya enak sekali, double dapat 2 kali cairan berarti. Udah ngantuin? Ya, macam-macam nggak suaranya? Nggak.
Ini Winda mati-mati soalnya di sini. Mati-mati nggak? Ini angkatan dulu dong. Mungkin. Cek nggak bisa lagi. Ya itu ya. Ada yang tanyakan dulu? Belum ditutup? Sebelum ditutup. Pindah enggak? Pak, untuk beasiswa prestasi itu bisa akademik dan non akademik itu Pak. Oh ya, untuk beasiswa prestasi ini bisa keduanya. Bisa akademik maupun non akademik. Tapi yang jelas syaratnya itu ada di IPK, jadi ada akademiknya, minimal 2,75 itu biasanya. Ya. Makasih Pak. Udah mulai, Pak? Dikit Pak yang ikut. Kan Gue nungguin itu di mana? Hah? Gue kan nungguin itu tadi. Kenapa nggak langsung masuk sini? Yang bahas simulasinya, Pak. Dan lelak aja pertanyaan Pak Heri. Kenapa nggak ikut masuk? Tadi Bu Is ada kok masuk. Udah keluar. Udah keluar. Berapa orang yang ikut? Ini tadi ada 20, sempat 20-an. 13 sekarang. Sekarang tinggal 13. Grena mau tanya, Gren? Udah selesai. Hah? Udah selesai. Udah masuk saya. Nanti mau sampai tanya. Boleh suruh ikut. Ya, ada yang ini tanyakan dulu. Gak ada. Ya kalian nanti ini sekalian nyoba kalian mic-nya kalian ya, HP-nya kalian bisa nggak dibuat untuk nanya ketika ngomong. Kalau nggak bisa kan macet atau enggak kan kalian bisa nyari tempat yang bagusan mungkin untuk nyari koneksi dan lain-lain. Halo, Ya, suaranya Dimas nih kayaknya. halo, passwordnya. Maaf Pak, saya sarapan dulu Pak. Belum sarapan? Nggak nanya, sarapan dulu sambil dengerin. Oh, nggak nanya tapi makan dulu. Mana Gren? Suaranya doang. Kelihatan belum mandi dah. Bapak mah. Namanya. Nggak usah ketawa ya, Di. Nah, kalau Grena ini belum mandi ya? Allahu Akbar, Pak. Baru bangun Grena. Udah bangun Grena. Udah dong, Pak. Bangun pagi. Iya. Duduknya itu mau dengar. Duduk. Halo. Sudah? Ada pertanyaan? Pak, cukup. Cukup ya? Ya, kalau cukup mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan tentang perguruan tinggi, cara masuk dan lain-lain, silakan chat karena saya ini nggak bisa ketemu ya. Chat aja, bisa nanti kalau pas saya buka HP salah saya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak nanti saya carikan info ke teman-teman kampus saya dulu. Mungkin ada info yang terbaru. Kalau sudah saya akhiri. Kurang lebih kalau nanti kita belajar seperti ini, jadi gurunya nerangkan, cuman waktunya terlalu agak singkat, nggak seperti biasa di kelas. Tapi selama saya jelaskan tadi, ini nggak, mungkin ada yang ini, misalkan terkendala, mungkin ngeblur atau apa nggak kan? Nggak ada. Nge-lag, Pak. Apanya nge-lag? Macet sedikit. Suaranya macet tadi. Blur, nge-lag, sinyal mati. Sama paket habis, Pak. Butuh kuota dia, Pak. Butuh pulsa, Pak. Ya, tenang, nanti insya Allah akan untuk pulsa tetap akan diberikan nantinya. Ya, belum dikirim memang. Masih nunggu kelas 1 selesai pendataan dulu. Sabar.
Iya, Pak, agak lag putus-putus suaranya. Ya, tadi ada sedikit koneksi yang trouble. Yang Mana? jelas, ngeles minta pulsa Hani. Ya, Hani ngeles dulu. Enggak. Banyak kuota sewa. Ani suruh beli pulsa, Pak. Jual AC-nya ke orang, Pak. Mana punya AC? Ya, yang jelas itu ya. Untuk koreksi nanti kalau memang dibutuhkan untuk bertambah ini kecepatan ya, nanti kita nambah kecepatan. Karena ini baru dipakai paling 4 orang atau 5 orang sudah berkurang. Ada yang nge-lag-nya tadi. Ya, kalau enggak ada, Wida kurang pulsa makanya ngantuk. Iya, Wid. Ya, saya sarankan kalian menggunakan laptop ya nantinya, karena lumayan lama loh, setengah 8 sampai jam ya setengah 12 itu. Kalau sambil dicas juga kasihan HP-nya kalian, nanti panas, sehingga nanti mengurangi kinerja atau memperpendek umur HP-nya maksudnya. Jadi silakan gunakan laptopnya. Nah, kalau sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di lift. Tahu cara lift kan? Malam-malam.